Bunda. Selamat pagi Pak. Jadi Bunda pagi ini kan saya ini kan mau ngomong-ngomong sama Bunda terkait dengan jadwal kita yang sudah kita tentukan kemarin Bunda. Oh boleh. Jadi Bunda gimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat Bunda. Ya, sehat. Jadi Bunda kan hari ini kita kan ada jadwal dari jauh-jauh hari terkait dengan Bunda dan saya terkait dengan supervisi Bunda. Iya. Supervisi Bunda. Jadi sebelum kita melakukan supervisi Bunda kan kita akan melakukan pra-observasi Bunda. Boleh Pak. Jadi pra-observasi ini tujuannya kan supaya sebelum supervisi kita sudah tahu apa yang akan kita observasi. Oh, iya. Ya Bunda. Iya. Jadi kan ada beberapa pertanyaan di sini terkait dengan observasi kita nanti di depannya Bunda. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan terkait tentang observasi kita yang di depannya nanti, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ini sudah capai nantinya saat saya akan melakukan observasi. Ya, tujuan saya itu saya melakukan kegiatan Pak. Melalui siswanya mengamati gambar, kemudian gambar tayangan video. Siswa tujuan saya ingin dapat dia mengidentifikasi volume daripada tabung dengan teliti dari tayangan itu, ya dari tayangan video itu. Ya baik Bunda, berarti pembelajaran nantinya itu matematika Bunda, ya. Pada saat pelajaran matematika yang akan kita observasi nanti. Baik, bagus Bunda terkait dengan tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya sudah jelas, yaitu untuk mengidentifikasi tabung ya, mengidentifikasi tabung dengan teliti. Jadi selanjutnya Bunda, kira-kira Bunda, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin kita capai atau yang ingin diobservasi? Di sini kan Bunda saya kan akan mengobservasi Bunda. Jadi kira-kira pada pembelajaran nanti apa yang ingin Bunda capai atau apa yang ingin saya observasi Bunda? Saya ingin mengembangkan area yaitu saya kan ada membentuk kelompok Pak. Ya. Jadi kelompok itu saya ingin sekali mengembangkan area itu aktif dia dalam menyelesaikan masalah secara berkelompok. Kemudian dia aktif dalam berdiskusi, itu area pengembangan saya. Ya, baik berarti yang ingin Bunda capai yaitu aktif dalam diskusi. Yang pertama bagaimana cara membuat siswa ini aktif dalam diskusi ya. Yang satu lagi tadi menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah di kelompok ya. Pak. Karena seperti yang kita ketahui di sini kalau pembagian kelompok atau pengerjaan soal dengan kelompok ada yang kerja ada yang tidak. Tapi di sini kita cobakan untuk Ibu Dar coba untuk semuanya bisa ya. Aktif. Ya baik, bagus Ibu Dar, baik nanti kita akan lihat saat Ibu Dar mengajar ya. Jadi selanjutnya kira-kira kan Ibu Dar tadi ada membuat pembagian kelompok. Nah, berarti kan di sini kira-kira media yang Ibu Dar butuhkan atau yang ingin Ibu Dar gunakan apa aja media? Itu Pak kan? Fokus. Kemudian ya ada paketnya lah biasanya kan? Itu Pak. Nanti kalau pakai laptop, ini lagi Pak biar anak-anak dengar. Oh, speaker Wah. Ya baik. Misalnya saya matikan fokus, saya gunakan speakernya. Supaya yang lebih menarik Wah, anak-anak pun lebih menarik dalam mengamati nantinya Wah. Oke, sudah bagus, sudah berarti medianya sudah ada. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya Bunda? Sabtu. Sekarang berarti Bunda akan melakukan pembelajarannya nanti hari Sabtu. Berarti di hari Sabtu yang akan saya observasi Bunda. Boleh. Ya. Jadi sebelum ini Bunda kan ada strategi Bunda. Iya. Ya kan? Saya lupa tadi sedikit ada strategi. Kira-kira untuk permasalahan Bunda yang ingin Ibu Dar kembangkan yaitu tentang bagaimana cara membuat siswa aktif dan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Kira-kira ada nggak strategi dari Bunda supaya mereka apa yang ingin Ibu Dar capai itu terwujud?
yang kurang ya. Maksudnya semuanya pintar ya mahasiswanya, cuma yang aktif dengan tidak aktifnya itu saya bilang. Berarti kita random di sini, Iya, Pak. iya, Ya. heterogen. Heterogen, Pak. Iya. Sesuai kebutuhan Iya, Pak. kemudian ya saya mendesain pembelajaran itu biar menarik, ya. Terutama saya menggunakan yang fokus tadi. Berarti itu strateginya. Yang Iya. pertama Ibu sudah membagikan kelompok sesuai dengan kebutuhan ya, Iya. kebutuhan siswa dan kebutuhan kelompok. Iya. Dan yang kedua mendesain pembelajaran sebagai mungkin ya. Ya memang di sini agar siswa menarik dalam belajar kita pada itu harus mendesain pembelajaran sebagai menarik mungkin. Di sini Ibu Dar saya cuma melakukan supervisi juga kan. Iya. Tadi tujuan pembelajarannya dari Ibu Dar, pengembangan yang ingin Ibu Dar capai sudah Ibu Dar jelaskan kepada saya, dan strateginya juga sudah ada dari Ibu Dar. Dan saya rasa strateginya sudah bagus, tinggal waktu pelaksanaannya. Tadi Ibu Dar juga sudah jelaskan bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti ya. Ya, baik, sudah berarti kerangka dalam pra observasi ini sudah terpenuhi semua, benar tinggal waktu actionnya aja Ibu Dar. Ya, jadi kira-kira Ibu Dar setelah Ibu Dar jumpa sama saya melakukan pra observasi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Dar dapatkan, atau kalau misalnya sebelum melakukan observasi saya masih bingung, atau setelah melakukan observasi sama saya dan begini, gimana kira-kira? Setelah ada percakapan saya observasi dengan Bapak, di situ rangkaian pembelajaran sedikit saya ada penambahan ilmu, terutama tujuan memang ada kita apakan kepada siswa setiap hari. Kemudian strategi tadi itu juga penambahan wawasan ilmu buat saya dalam mengajar, kemudian area pengembangannya juga ada penambahan sedikit dari observasi dari kita. Terima kasih banyak Pak. Ya baik, sebenarnya saya cuma memfasilitasi di sini juga. Terkadang kan saat kita melakukannya sendiri kita tidak tahu sudah di sini. Artinya apakah kerangka itu sudah benar atau tidak, atau misalnya masih ada keraguan di dalam diri kita. Padahal saat kita ceritakan kepada teman semua masalah dari diri kita yang berikan solusi. Cuma mungkin di sini kita butuh orang atau butuh pendengar terkadang dalam melakukan sesuatu sekarang. Jadi kita sudah paham dengan kerangka, jadi berarti nanti akan kita lihat apakah bagaimana di lapangan nantinya bisa. Saya rasa seperti itu saudara, karena kita tahu juga kan bahwa kita juga harus terus belajar dan harus bisa menggunakan diri. Artinya dengan supervisi ini mungkin kita bisa melihat apa kekurangan kita sudah. Ya, betul. Ya, jadi saya rasa seperti itu. Baik, semua kerangkanya sudah saya tulis. Jadi tinggal saya lihat nanti saat Ibu Dar mengajar. Baik Ibu Dar, saya mohon pamit diri. Mungkin Ibu Dar juga ada kesibukan. Ya, sama-sama Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Baik Ibu Dar, saya pamit dulu Ibu Dar. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Sebelum kita lanjutkan pelajaran, ya, hari ini sebentar kita melakukan apa namanya itu untuk
rujukannya dulu. Kemarin dulu kita belajar tentang bangun ruang ya. Ya. Siapa yang masih ingat apa rumusnya kita mencari luas bangun daripada kubus? Kolom kubus. Sisi dari sisi dari sisi. Ya, sudah. Kemudian volume daripada balok? Kalau kamu? Baik. Semuanya itu kalau kita bangun ruang itu kita mau data itu bisa. Mau data misalnya ada yang 5 yang besar, 5 yang kecil ya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang menentukan dan mengurut dan menentukan data. Kita ambil dulu dari yang terkecil. Bagaimana cara mengurutkan dari yang terkecil? 5 setelah 5 6 lagi 7 setelah 7 8 9. Ini sudah kita urutkan dari kecil ke terbesar. Kalaulah datanya disuruh sama kamu dari yang terbesar ke yang terkecil, bagaimana caranya? Sampai di sini untuk mengurutkan data sudah jelas? Kita lanjut ya. Ya, di sini sudah nampak. Jadi sudah nampak. Tadi kan ibu belum kasih tahu tujuannya. Tujuannya adalah kamu harus tahu, harus paham cara mengurutkan dan menentukan data. Itu tujuannya pelajaran matematika hari ini. Ternyata setelah tes sebentar kamu sudah tahu bahwa tujuannya sampai. Tujuannya kamu mengurutkan data sudah bisa. Sekarang kita lanjutkan cara menentukan data, mengurutkan dan menentukan rata-rata data ya, rata-rata data. Menentukan rata-rata. Bagaimana cara menentukan rata-rata? Ya. Menentukan rata-rata sebuah data. Ini adalah data. Ya, ini adalah sebuah data. Kita tentukan gimana caranya. Boleh cara
semuanya? 33. Kita cek apakah ini kata betul yang dibimbangkan 33? 7 tambah 8 berapa? Hah? 15 sama 6? Semuanya sering tahu. 21 tambah 4? 25 tambah 3? Benar? Sekali lagi ulang. 7 tambah 8? 7 tambah 8 berapa? 15 tambah 6? Suaranya kecil sekali. 1 tambah 5? 6 tambah 4? 3? Betul. Yang semangat lah, ya kan? Berapa? 30? Betul? Bagaimana cara mencarikan rata-rata? 33 kan hasil daripada ujian kamu tadi, nilai kamu. Berapa siswanya yang ada nilai di sini? Berapa orang? 6. Berarti 33 kita bagi dengan ke 6 sehingga nanti dapat rata-ratanya. 33 bagi 6 dapat berapa? Berapa? Dapat 5. 5 kali 6 berapa? 5 kali 6? 30 kurang 3 nol. 3 kurang nol di 3. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Naikkan kok? Tambah 0. 30 bagi 6? Oh, 30 bagi 6 di 5 kali 6? 3 kurang habis. Berarti nilai rata-rata daripada jumlah nilai ini adalah berapa? 5,5. Ya, jadi nilai rata-ratanya adalah berapa tadi? Sama dengan 5,5. Ini dari nilai rata-rata ini. Rata-ratanya semua dapat 5,5. Di antara siswanya ini 6 orang. Ya, sekarang siapa bisa ke depan untuk mencari nilai rata-rata jumlah nilainya 41. Berapa nilai rata-ratanya? Silakan. Siapa? Mau saya tunjukkan siapa? Tunjukkan ya. Ayo, yang berani. Tunjukkan siapa? Halo, siapa? Raihan. Raihan. Nah ini 41 dibagi berapa? Bagi berapa, Nak? Berapa? 41 bagi 6? Dapat? Dapat ya? Koma di sini apa? Berapa tuh 50 bagi 6? Dapat berapa 50 bagi 6? Tulis
8 kali 6 dapat berapa? 8 kali 6 berapa, nak? 4? 8. Tulis. PH di bawah 50. Dah kurangkan. Berapa? Bisa kurang 8 dapat 8? Bisa? Bisa? Gak bisa bagaimana caranya? Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa gimana caranya, nak? Hah? Nolnya nggak bisa kurang 8 dapatkan. Nol dibagi 8 bisa? Bisa? Ada yang bisa nggak? Yang bisa tunjuk tangan. Yang bisa. 0 bagi 8. Bisa? 0 bagi 8 dapat apa? 8. Bisa? Bukan dibagi, dikurang. 0 kurang 8. Bisa? Bisa tunjuk tangan yang bisa. Betul. Cepat tunjuk tangan yang bisa. 0 kurang 8 bisa ya? Bisa? Yang nggak bisa? Yang nggak bisa? Yang nggak bisa? Iya, bagus sekali. Nggak bisa ya, nak ya? Satu orang merah. Yang lain bisa. Pinjam lagi sini jadi berapa? 0 pinjam 1 dapat. 0. Di sini tambah 1 jadi berapa? Di sini ya, di sini berapa? Di sini jadi berapa? Kamu ambil di sini. Dan 0. Jadi berapa? 10 kurang 8 berapa? Jadi kurang 8 jadi berapa? Jadi kalau kita tambah lagi 0 nggak bisa cukup 6,8. Jadi berapa rata-ratanya? Jadi rata-ratanya tulis. Rata-ratanya jadi rata-ratanya adalah jadi rata-rata sampai di sini untuk menentukan dan mengurutkan data. Yang sudah paham tunjuk tangan. Yang paham, yang sudah paham ya. Iya, rata-ratanya adalah 6,8. Sekarang tolong sebelum apa namanya itu dilanjutkan ke soal tinggalan, aku mau tanya dulu. Bagaimana cara mengurutkan data? Dari mana kau pilih? Bagaimana cara mengurutkan data? Dari kecil yang terbesar. Itu cara menentukan rata-rata. Bagaimana cara kita mengurutkan data-data? Mengurutkan. Dari mana? Menentukan rata-rata. Hah? Ya, kalau mengurutkan tadi dari yang terkecil ke terbesar. Sekarang kita tentukan data bagaimana? Diapakan? Dijumlah, kemudian dibagi berapa data. Dijumlahkan dulu, baru dibagi berapa data untuk menentukan ini rata-rata ini. Sekarang coba keluarkan buku latihan. Selesaikan nomor latihannya halaman 126. Nomor 1 A, B, dan C. A, B, dan C 126. Nomor 1 A, B, dan C. Untuk nomor 1 ditanya dulu. Sudah paham kamu soal ini? Bisa? Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Waktu kalian di atas ya.
Kalau kita bagikan bola. Hari ini kita sudah belajar tentang mengurutkan data dan menentukan rata-rata. Pembelajarannya Ibu akhiri dengan Ibu ambil kesimpulan. Belajar menggunakan data. Kesimpulan menggunakan data hari ini. Dari yang mana? Bukan dari yang kecil yang terbesar. Ya, menentukan data-data. Dijumlah lalu dibagi. Bagi data ya. Ya, tepuk tangan buat Ibu kata. Jadi di kegiatan observasi kemarin kan Ibu ingin mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis teknologi dan saat observasi kan saya sedang masuk kita mengajar. Jadi pada observasi kemarin setelah Ibu mengajar, kira-kira apa yang kita dapatkan di kelas sendiri? Dalam proses ada dalam kelompok itu siswa berkolaborasi dengan teman-teman, tetapi ada di antara perhatikan proses keadaan diri dua kelompok yang siswanya kurang aktif kan. Ini kan pembelajaran pelajaran yang kita ambil observasi ini kan ini kan ada berapa memang kan dalam satu kelas berapa mana siswanya juga 25. Memang dalam semua kelas ini kan pasti ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target. Tapi kalau memang yang tidak mencapai target satu dua kan kita kan bisa melakukan bisa mengulang kembali apa yang dia belum mampu bahkan melakukan pendampingan itu karena kan cuma beberapa orang kan tidak perlu diulang semuanya juga. Selanjutnya juga kira-kira saat kita mengajar kemarin metode apa yang sudah kita gunakan dalam pembelajaran kemarin dan apa kelebihannya? karena saya kan yang membuat saya karena dari fokus kelebihan dari karena tidak ada teknologi kita lebih menggunakan metode dengan cara menggunakan program dalam menyelesaikan soal yang saya berikan. kira-kira sukses nggak dengan metode tersebut? Insya Allah ada yang Setelah
sangat ketahuan memang ada pendahuluan walaupun agak bertukar-tukar ya. Jadi kan ada intinya dan ada bentuknya dengan refleksi bersama siswa. Ya, cuma kan ada memang agak signifikan itu ada sedikit yang memang tidak ada di aktivitas tapi tidak bisa terapkan. Kalau misalnya pendahuluan kemudian online dan ada Jadi setelah kita melakukan observasi kemarin dan ada juga kira-kira kesulitannya area mana yang ingin kita kembangkan lagi? saya ingin sekarang Memang sekarang kan dituntut seperti itu juga ya. Kita harus lebih aktif, lebih kreatif. Cuma karena kondisi sekolah tidak mempunyai satu waktu yang cepat-cepat ya dalam mengambil itu. Sekarang kita sedang mengambil tiba-tiba misalnya dari pakai itu kan luar banget. Tapi memang seperti itu juga kan dalam pembelajaran itu kan memang lebih enak berbasis teknologi ya. Jadi siswa lebih mudah paham, siswa bisa melihat langsung bagaimana kasusnya nanti. Kan ini kan kalau di teknologi kan tidak mesti novel-novel yang memang seperti IPA, bahasa Indonesia, tapi juga bisa kita buat kita menggunakan fokus seperti rencana kita mereka. Itu memang ini kita kan bisa mendesain misalnya kayak di FPP kemarin kan kita ada atau yang kemarin yang kita waktu itu pendahuluan yang ada yang jelaskan sedikit tentang tubuh lalu luar lah. Jadi saat kita observasikan kan kalau di FPP saat pelajaran materi tubuh kalau kita mengangkat fokuskan menarik siswa kan ada animasinya kan ya kan jadi berarti area pengembangan kita depannya memang ingin berbasis teknologi ya pembelajaran lain ada lagi juga kira-kira pengen terus maksudnya belajar terus ya apalagi untuk bapak sebagai saya berdoa saya maksudnya banyak dari segi pembelajaran memang kita sudah sangat kecil, sudah sangat bagus kan dalam penguasaan kelas dan keaktifan siswa. Hasil dari teman-teman kemarin memang ada sikit yang memang mendalam, yaitu bagaimana teknologi itu karena ada mana. Yang kedua kalau tentang FPP kesesuaian FPP dalam pembelajaran yang jelas memang ada sedikit kesukaan ya. Sedikit bertukar itu cuma tidak signifikan tapi dari keseluruhan memang sudah sangat bagus sudah tinggal kita kembangkan ya bagaimana menganalisis siswa dengan baik. Jadi kalau ada siswa yang tidak mampu kita dia tidak bisa dengan sekali dijelaskan ya harus ada pendekatan itu pendampingan itu harus dulu kita lihat kalau memang modalnya sekolah itu sempurna juga pasti ada satu dua siswa yang memang membutuhkan latihan itu. Saya rasa seperti itu tapi keseluruhan sudah sangat bagus. Baik, terima kasih juga untuk ke depannya mungkin kalau ada perlu